Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Al-Qur'an Karim di mana saja berada, yang mudah-mudahan selalu Allah memberikan rahmat sayangnya kepada kita semua. Meneruskan dari pembahasan kitab Uqudul Zen, qala mu'allifu rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bidarain puan wala yadribal wajha, dan janganlah memukul si suami al wajha akan wajah inda nusyuziha, di saat melawan menentangnya si istri. Maka ini larangan yang dilakukan ketika seorang istri punya kesalahan. Jangan langsung pukul dan pukul muka tersebut gitu. Itu bahkan membuat sakit orang tuanya gitu. Sebagaimana kalau kita balik ketika kita punya anak perempuan, dan anak perempuan itu kita serahkan kepada suaminya yang dia pilih, kemudian perlakuannya seperti itu kepada anak kita. Ketika punya kesalahan langsung pukul, maka agama melarang demikian. Itu sama saja penyiksaan, penzaliman kepada seorang istri. Maka jangan pukul wajah ketika inda nusyujiha, di saat melawannya si istri kemarin, bahwa kalau memang masih bisa dengan lisan terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa dengan lisan kemarin, dengan perilaku kita tinggal dijauhkan dari satu kamar. Kalau tidak bisa lagi dengan perilaku, baru dengan tindakan kita pukul. Itu juga dengan pukulan tidak membahayakan. Nah, itulah salah satu haknya si istri. Janganlah si suami tersebut memukul wajah. Wala yuqabbiha, dan janganlah membuat perkataan yang buruk di hadapan istri. Walaupun terkadang manusia punya sifat marah, maka ketika seorang suami lagi marah, ya jangan kebun binatang terucap semua di lisannya, perkataannya buruk. Maka jangan seperti itu. Kan yang dikhawatirkan takutnya nanti keturunan kita, anak-anak kita bisa mencontoh dari perilaku orang tua tersebut yang kurang baik. Karena kan keburukan mah mudah menular dibanding kebaikan. Ayat tegasnya la yusmi'uha makruhan, janganlah si suami itu ngasih pendengaran akan istri makruhan, akan hal yang buruk dari perkataan. Jangan. Maka haruslah seorang suami berkata dengan perkata yang baik. Walaupun tadi marah, maka marahnya dengan cara yang baik. Wala yakul qabahakallahu, dan janganlah berkata si suami qabahakallahu, semoga membuat buruk akan engkau Allahu oleh Allah. Nah, jangan sekali-kali secara lisan kita ataupun hati kita itu berkata atau mendoakan keburukan kepada istri kita. Karena bagaimanapun dia itu banyak peran di dalam kehidupan kita, itu banyak membantu di dalam kehidupan kita. Maka ada seorang ulama saking takutnya istri dan anaknya itu tidak takut menentang dari perintahnya, maka sekian lama hidup si ulama tersebut tidak pernah sekalipun menyuruh memerintahkan kepada istrinya. Lalu ditanya, kenapa kok nyeduh kopi sendiri, kenapa kok masak sendiri, kenapa nyuci baju sendiri. Maka ulama itu ditanya, kenapa demikian, tidak mau memerintahkan istrinya.
Maka ulama tersebut berkata, saya takut ketika saya perintahkan istri dan anak saya, kemudian istri dan anak saya itu tidak menurutinya, dan hati saya itu tidak ridho, bahkan hati saya benci. Saya takut istri saya terkena laknat dan murkanya Allah. Maka seperti itu seorang suami yang baik di hadapan istrinya. Kalau memang kita marah, cukuplah marah kita secara lisan kita, janganlah hati kita mendendam kepada istri kita. Karena bagaimanapun kalau kita marah selaku suami terhadap istri, surga untuk dia telah tertutup. Maka jangan kita simpan kemarahan, kebencian di dalam hati kita terhadap istri kita, atau jangan sampai menyumpahi istri kita hal keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yahjur illa fil mabit, dan janganlah menjauhi si suami illa fil mabiti, kecuali di tempat tidur. Maka jangan jauhi si istri tersebut kalau memang tadi si istri melakukan penentangan, diajak kebaikan tidak mau, diajak patuh untuk ibadah kepada Allah tidak mau, maka jangan jauhi dia, dekati dengan lisan kita, ajak komunikasi dengan baik. Maka jauhinya boleh di tempat tidur. Wa amal hijru fil kalam fa innahu haramun. Maka diterangkan di sini, adapun menjauhi si istri fil kalami, di dalam perkataan. Kesal seorang suami tidak berbicara lagi kepada istrinya, fa innahu haramun, maka sesungguhnya dikatakan ketika itu, maka itu diharamkan. Haram hukumnya seorang suami itu tidak berkata lagi kepada istrinya. Tak boleh ya, kita harus berkata yang baik kepada istri kita. Jangan sampai kalau memang marah, jangan sampai kita diam kepada dia, atau jangan sampai kita menyimpan kebencian di hati kita terhadap istri kita. Karena pernah suatu ketika Fatimah, Sayyidah Fatimah, anak dari Rasulullah, itu sedang bercanda kepada suaminya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika itu Sayyidina Ali dibercandakan oleh Fatimah, kemudian kesal dan murka. Lalu singkat cerita, Fatimah itu tersebut buru-buru minta maaf kepada Sayyidina Ali, karena perempuan yang memang mengerti ketika melakukan kesalahan buru-buru minta maaf kepada suaminya, karena takut ketika suami marah dan umur dia sampai, naudzubillah, neraka tertutup buat dia, surga tertutup buat istri tersebut. Buru-buru Sayyidah Fatimah minta maaf kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan kemudian bercerita Sayyidah Fatimah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, seandainya kau tidak buru-buru minta maaf, wahai anakku, seandainya umur engkau sampai pada saat itu juga dan kau belum sempat minta maaf terhadap suamimu, maka aku tidak akan menyolatkan kepada orang-orang yang memang suaminya marah terhadap istrinya. Artinya sholatnya Rasul, mendoakannya Rasul kepada anaknya itu tidak akan bisa membayar, karena memang suaminya Sayyidina Ali kalau memang masih keadaan murka kepada istrinya. Maka sebaik kita seorang istri, ketika kita melakukan kesalahan, namanya manusia, mahalul khoto'i wan nisyan, maka segera buru-buru minta maaf kepada suami kita. Dan kita pun selaku suami, janganlah kita menyimpan kebencian, kemarahan kepada istri kita.
kalau kita menyimpan kemarahan, maka si istri kita terlaknat. Bahkan ketika kita marah, murka kepada istri kita, kemudian ajalnya sampai, naudzubillah, neraka tempat si istri tersebut karena tidak mendapatkan keriduan dari suaminya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.